itu sebelumnya saya serahkan ke Cakon. Terima kasih Mas Mustafa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar sudah cukup lama Anda berdiskusi dan sudah mengalami siksa pemikiran yang luar biasa. Jadi saya ingin mengajak bicara sebentar. Kan hidup itu kalau capek mikir ya nimba. Rano sumur yo dandan genteng popo. Nah, harus kesel fisik itu wiritan. Kayak wiritane wis overdosis. Ayo moco meneh intelektual lagi. Jadi pokoknya selalu ada siklus. Jadi tidak ada istirahat, yang ada adalah kreativitas yang rekreatif atau atau rekreasi yang kreatif. Itu bedanya saya dengan pilihan orang-orang modern yang membagi antara kreasi dengan rekreasi. Saya bagi. Jadi gue kelon karo bojomu karo wiritan yo apik to. Wis rasa dipisahke to kuwi. Kan iramane jelas to. Kuwi apik to kuwi. Nek ning Jolio wiritan. Jadi tidak ada capek karena setiap pekerjaan ketika sampai menjelang titik jenuh Anda rubah menjadi pekerjaan yang jenisnya berbeda dengan konsentrasi yang berbeda, dari intelektual ke spiritual, dari spiritual ke estetik, dari estetik ke fisik, dari fisik ke intelektual, dan seterusnya. Ada siklus seperti itu, maka sebenarnya paradigma filosofi modern mengenai lelah dan kuat itu sangat salah. Maka timbul penyakit yang luar biasa di masyarakat modern, dan itu memang harus kita syukuri bersama, karena atas dasar semakin banyak orang sakit itulah maka kita bisa menolong dokter-dokter dan rumah sakit. Kita berdoa mudah-mudahan semakin banyak yang sakit supaya banyak gunanya lah. Mudah-mudahan yang sekolah makin bodoh sehingga proyek-proyek baru terus dilaksanakan dan diguyur uang dari biaya pendidikan. Jadi saya kira bagus. Tuhan sendiri kan memang menyediakan 5 sifat ampunan, maka Tuhan sangat membutuhkan orang melakukan keburukan dan dosa-dosa. Nek orang nawang dosa berjalan lagi ya gelisah lagi ya njur aku arep ngapura keburukan ape-ape ora serem iku urip iki ben dosa. Maka setiap malam pada paruh kedua malam setelah jam 11 malam itu Allah selalu turun langsung bumi dan ke planet-planet lain yang berpenghuni, membawa 2 nampan, 2 keranjang, yang satu berisi ampunan, keranjang satunya berisi rezeki. Nah, selalu Allah pulang kembali ke rumahnya yang Anda tidak bisa membayangkan bagaimana bentuknya. Keranjang yang berisi ampunan itu tetap penuh karena tidak ada orang yang minta maaf. SBY orang jalur ampun, orang jalur ampun. Nah, sing entek malah kurang gitu jalur rezeki tok. Angger wis soal duit iki jane dublek 30 tahun nek soal duit ra dublek. Pijek matane nek duit ketok. Itu ciri-ciri manusia modern, ciri manusia development. Oleh karena itu malam ini tekadilah untuk berbuat dosa sebanyak-banyak, supaya Allah itu punya kenikmatan untuk mengampuni Anda semua. Ya, di fatwa yang sangat yang sangat tidak bisa dibantah oleh siapapun, karena saya dalam rangka menyenangkan hatinya Tuhan. Ini do ape-ape kabeh kaya camanya iki modern. Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ar-Rauf, Al-Wadud lho apa iki? Iki gawe iki ngarang akeh banget ya. Untuk dosa pribadi, untuk dosa sosial, untuk dosa struktural, untuk dosa macam-macam sudah disediakan formula pengampunan yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya Tuhan itu juga agak gelisah-gelisah kalau melihat maknya iki maraki wong ora dosa iki wae. Ojo nganti koran ngerti iki. Akhirnya mata koran kayak hijau
Mata Indonesia dibikin buta, jangan sampai bisa melihat maya. Maya ini merugikan sejumlah Asmaul Husna. Nah ini saya akan ajak Anda untuk pindah sebentar, tapi saya tetap harus pakai fade in fade out ya. Jadi dari Bang Fauzi, dari Mas Hernowo, dari teman-teman yang lain, dari Mas Toto, mungkin saya kayak orang mulang sidik sing dimaksud Indonesia bagian dari desa saya itu bersifat ini, nek sawahnya kayak sawah desaku. Ning ketika petani mulai berpikir untuk pakai pupuk, nah itu unsur Indonesia. Betul kan? Ketika petani mulai dibikin tidak menguasai benih atau winih, itulah Indonesia. Jadi sesungguhnya bukunya itu kan judulnya nek asline ning mergo aku iki wong apik ora penak nek arep terang-terangan gitu. Jadi akhirnya tak rodo tak haluske. Nek asline kan Indonesia bagian yang sangat mengganggu dari desa saya. Sini. Nek coromu Indonesia bagian yang asu dari desa saya. Nek aku kom priayi ya. Itu ya kalau berikan tentang kamu bayang gue selalu menjaga lisan. Jadi ketika petani mulai tidak berkuasa atas ilmu pertanian yang dia dapatkan dari leluhurnya, maka itulah Indonesia. Indonesia lah yang datang membuat petani tidak punya kepercayaan diri dan tidak punya kekuasaan atas ilmu bertaninya maupun atas benih, atas metode bertaninya pun sudah tidak dia kuasai. Nah itu tinggal dilihat di bidang pendidikan ada lagi datangnya Indonesia merubah cara berpikirnya tentang pendidikan. Di mana-mana yang namanya kiai adalah orang yang menjadi kiai karena didaulat atau diakui oleh umatnya. Terus Indonesia datang, yang disebut kiai ustadz bukan orang yang dipilih oleh umatnya, tapi dipilih oleh RCTI sama itulah Indonesia, ngerti ya? Dan saya tidak mau kedua-duanya. Tak tolak karo-karo ini, sakar-karku, gue tak hapusi terus, nek gue mulai aku sandalan ke biyen ketemu sopo wes sandalan, ketemu Iblis sandalan, ketemu Jibril sandalan, ketemu Pak Harto sandalan, ketemu Gus Dur sandalan. Nek wong wes mulai menganggap sandal itu sakral, sehingga nek nganggo sepatu terus diketawakan kan mestinya kayak Cak Nun sandal. Berarti gue mulai ngelata uzahkan sandal, aku nganggo sepatu. Saya dulu pecisan ya Bang ya. Saya dulu pecisan, tangi turui pekerjaan pertama saya adalah mengambil peci. Itu naluri besar. Nih ketika orang mulai menyangka saya itu muslim, wah kayak ustadz, nah tak coba peciku, tak gondrong ke rambutku, modal gue. Selama beberapa tahun terakhir kan rambutku ya rapi kayak Mas Bapak ini gitu, ruwet enggak. Nah mergo wong-wong wis ngarani aku iki wis ora kaya ngene, ora kaya ngono, wis diarani aku iki wis memilih sesuatu yang kalah sehingga saya mau tidak menjadi itu saiki rencananya harus tak gawake nganti geger. Tuh, nanti nek kowe arep karane dadi presiden, kecelek kok. Dia mau calon presiden dawake. Nganti geger. Oh, meneh aku ora tau nganggo klambi kota-kota. Karena keahlian bangsa Indonesia adalah seneng diapusi dan gamoh untuk ditipu, ya tak apusi. Tapi mengapusi saya adalah ngapusi yang edukatif, ngapusi yang membuat Anda tidak terpeleset oleh kebodohan-kebodohan dan kekonyolan-kekonyolan. Janjane, bahasane Mas Hirman, itu muka-muka Mas Hirman iso urun. Saya itu ngene iki, wis dihitung meh 40 tahun ya Pak ya. Ngene iki Mas. Berjam-jam ngene iki. Nek jare Mas Hirman kae wis jaman semono kae wis tau ngrapatke Abu Bakar Ba'asyir zaman sadurunge ditangkap wis mereka semua macam-macam. Ning tak nun iki aku ora mudeng aku iki sing delok tok wis lara. Kae ora kesel-kesel padahal kae penggaweane ning siji. Bisiki wong budhek. Wis cetok budhek diomongi terus karo sak. Diomongi terus ora leren-leren. Wis cetok nek budhek pijat
diomongi terus. Saya termasuk buku ini mau lagi buku diterbitkan untuk masyarakat budek. Anak belum percaya kan orang Indonesia orang tadi kayak gini kita. Wong desa orang pokok kayak gini kita. Belum percaya kalau buku ini kan yo. Ning yo nek wong desaku memang tidak mengidolakan saya. Nek wong Jombang itu ora mau idola. Wong Jombang itu masing-masing adalah idolanya masing-masing. Tidak kagum sama Gus Dur, tidak kagum sama saya, itu enggak ada. Saya merasa sudah terkenal dengan publikasi kepenyairan saya dan tulisan saya. Tekan di Sobi ya tetap dijundu, dia lut kan balik dulu. Ya, cuk lemu kan saya. Sekarang terhormati belas. Kan jadi terkenal saiki. Pokoknya wartawan ya kan ya. Jadi gak ngerti bedanya wartawan kalau seniman, kalau orang mungkin pokoknya nek wong Jombang iki ora ono, wong Jombang egaliter, mandiri dan bodoh. Jadi mandirinya itu dengan ketidaktahuannya dia maka tidak takut sama siapa-siapa. Orang mungkin kok. Ini desa kuwi aku terkenal kaya ngomong gitu dari desa kuwi wis dadi cangon wedhus. Saya dulu kan dikenal sebagai angon wedhus kan gitu. Wedhusku nanti berpuluh-puluh kali. Jadi itulah Indonesia nanti ya, di bidang pendidikan Indonesia ganggu apa, di bidang pertanian ganggu apa, kan itu Indonesia bagian yang paling merusak desa saya, aslinya begitu kan. Nah sekarang sudah alhamdulillah sudah sukses. Sukses alhamdulillah. Jadi iblis sudah laporan. Nanti saya akan buktikan, kan saya minta tangguh sampai hari kiamat ya Allah untuk membuktikan bahwa untuk apa engkau ciptakan manusia yang toh hanya akan menumpahkan darah dan merusak bumi. Nah saya minta tangguh dan sekarang alhamdulillah di Indonesia juga sudah sudah berhasil misi itu, sehingga sebenarnya tidak perlu menunggu kiamat, iblis sudah lulus S3 di hadapan Allah. Meskipun saya aku lagi nesu gawe iblis karena menurut saya dia kurang radikal, menurut saya kurang tenang. Nek jelas uang kok wis ben dadi uang ning kae uang ning ditutup-tutupi apa plastik sing apik. Dadi uang ora ngerti nek kuwi uang, padahal jelas uang. Wis jelas set badeg ya to. Di biur-biure parfum. Dadi wong isih percaya iki ono wangine kok. Isih percaya ngono kuwi padahal wis jelas kuwi badak. Dadi dia aku sih meneh gelem meneh, gumun meneh. Ono menteri ndodok ning jalan tol gumun. Ono wong calon gubernur nang pasar gumun. Ono lah pokoke gumun karo gumun gitu. Dan iki wis bosok tak bosok itu. Nah, kecuali sama anak. Sama Maya rasa dihapusi. Oh, gue pinter ngapusi. Oke, saya jangan terlalu panjang, tapi kira-kira itu jelas yang menjadi jelas ya kenapa Indonesia bagian dari desa saya. Kalau Anda berpikirnya teritorial, ya Anda tidak nyampe. Yo desa saya bagian dari Indonesia. Tapi kan orang yang berdimensi teritorial dan fisik, dia juga bisa berdimensi sosial dan sosialisasi. Artinya proses-proses penerapan nilai dari luar desa ke desa. Nah kemarin di KJ itu judulnya Mendirikan Indonesia. Kemarin tanggal berapa? 13. Sebenarnya terkait langsung dengan buku ini. Mendirikan Indonesia itu kalau Anda berpikirnya politik dan konstitusi kan berarti makar. Wong Indonesia wis ngatek kok arep politik gimana? Gitu. Atau itu kan itu kan statement yang tidak mengakui bahwa Indonesia sudah berdiri kan gitu. Tapi judulnya cetok Mendirikan Indonesia. Nah, karena yang punya judul Jamaah Ma'iyah itu enteng. Mendirikan Indonesia. Jelas ya. Mengindonesiakan. Tapi sebenarnya wis amrare. Sesuk wis ning gerdu ning warung wis ngene lho ya. Sing ae Twitter ngono kae. Mendiri jadi gini. Pilkada Jakarta DKI saya tidak anggap itu Indonesia saya, itu Indonesia yang tetangga saya, tapi bukan Indonesia saya. Karena bagi saya tidak perlu calon dari
parpol. Namanya gitu ya. Kalau saya mau menerima demokrasi ya nggak usah dari parpol. Kenapa tidak perlu dari parpol? Wong buktinya setelah dicalonkan parpol tidak berarti konstituen parpol itu memilih orang yang dicalonkan oleh parpolnya. Kok lah kok hubung-hubung? Kok wis langsung milih wae rakyate. Gitu. Terus yang jenenge parpol A kalau parpol B iki yo ora cetha. Upamane ngene, nek misale apa wis nek PKS upamane kucing upamane ya. Terus nek Partai Demokrat apa wis kira-kira nek miturut kowe. Bu. Terus nek Golkar. Celeng oke lah. Gerindra apa? Nah, oke, wis apa wis. Ono kucing, ono kebo, ono celeng, ono. Nah, sebelum ngomong koalisi, nek kadal kan punya karakter kadal, punya kepercayaan diri kadal, punya ideologi kadal, punya cara berpikir kadal, punya visi misi kadal. Maka yang dicalonkan adalah kadal yang sempurna, kan gitu. Ya toh? Nah, saiki buktinya kadal nyalon ke sapa? Kadal karo kebo nyalon ke kiri, ya toh? Lah terus ngomong iki opo? Gitu loh. Kecuali kalau parpol itu punya anggota yang jelas. Maka begitu sebuah parpol yang anggotanya terbanyak dan itu diketahui umum, maka dia langsung jadi gubernur atau presiden. Cetok. Lagi ternyata kadale dudu kadal, kebune dudu kebo. Wong kebune iki nek cen perlu dadi kadal, sewaktu-waktu iso dadi dalam ning Indonesia. Gini mboten. Nah, uang sing isih patuh karo kadal karo kebo kuwi kira-kira kewan apa? Nah, itu yang di Quran disebut ulaika kal an'am bal hum adall. Kal an'amnya itu parpol-parpol, mereka semua kata Allah seperti hewan-hewan, binatang-binatang. Terus balhum adol bahkan lebih hina daripada binatang. Nah, yang lebih hina adalah para penyembah kadal. Ning janjane kuwi rakyat ki ketoke nyembah kadal, ning janjane rakyat yo ngadali. Oh wis ana wong enak-enak dadi pengusaha, ditekani cacahno. Nek sampean dadi bupati, ora mesti lawan. Tenang, aku survei. Uang itu pun jenengan itu ternyata meneng-meneng populer. Pertama orang perlu susi ngono ta. Oh, sampeyan. Wis lah sampeyan wis tak harapin wis. Wis modal pertama saene wis. Ah, ngono. Duite metu tenan kok diporoti. Janjane kuwi ming masalah pengkadalan lokal, regional dan jadi sing menang ki sapa sing menang ya sing ngadali kuwi. Gitu loh. Mesti menang ya wong hebat dadi bar ngadali kebo bar kuwi ngadali apa? Celeng bar kuwi ngadali kucing kok. Jadi ini tidak ada politik, yang ada adalah akal-akalan perniagaan itu kan. Gitu loh kan. Nah, mbok langsung KPU wae. Panitia pemilihannya langsung KPU. Kan setiap penduduk sudah punya password, nomor KTP-nya semene kan? Dan itu kan tidak mungkin ada yang sama. Sak DKI misalnya wonge 12 juta, passwordnya jelas masing-masing, sudah kirim lewat pos, apa lewat email, apa langsung datang, atau SMS, nomor password saya sekian, pilihan presiden saya ini. Sekarang mulai menyebut rakyat sing berdaulat udah tak lewat parpol. Saya kira rakyat milih dipilih ke parpol lah, kok goblok kowe. Wong kowe sing berdaulat kok sing entuk bayaran kono kowe ora kok kowe ming dikai 20 50 20 50. Apa kok sing duwe kowe dhewe yo kan gitu. Ning ora apa-apa kok itu mulia. Di hadapan Allah Subhanahu. Tur kowe lek wis duwe senjata Jawa to misale Gusti Allah rasane ben kowe ngapusi Gusti. Lah jane ora turu ning ora ngurusi dapur wae.
ratu dari sapa turune ya ora peduli karo nasib kowe pekok terus. Ngono sih. Iki lumayan ya pikiranmu iso jungkir balik ya. Lumayan. Oke. Mendirikan Indonesia, mengindonesiakan diri. Betul ya. Jadi bagi saya ini Indonesia. Ya ini Mas Darno. Ini Indonesia tenan iki. Bocah bebas, cerdas, berpikir merdeka, mengerti etika tanpa aturan. Ya kan? Ora ono masalah, sandal ora tau ilang, motor nek njupuk antri. Begitu sampai di perempatan sana, lampu merah meskipun jam 3 pagi tidak dilanggar. Inilah Indonesia. Gitu loh. Demi kowe iki Indonesia. Saling ragilem berarti ketua. Sampai tahu kuwi. Ya kan? Itu Indonesia. Mergo duwe isin. Nah, di luar Anda kan masuk ono wong aku iki anu lho peduli rakyat lho. Udah, ya ta? Apa nek ning Sleman kuwi? Haram kalau rakyat sampai lapar kok. Oh, rakyat tidak boleh menderita. Ngono kae. Ora, yo ngono-ngono kuwi lah pokoke. Utawa ora ono A, ora ono B masang gambar ning Widyasana. Kuwi ono apa kok yo masang gambar ning kuwi ki ono apa? Kuwi Roy Capopo. Kuwi Roy gede. Lah, Indonesia ora, Indonesia iki turunane para leluhur. Nek pemilihan lurah ning desa ora kaya pilkada, ora kaya pilgub, ora kaya pemilu. Kita punya pelajaran yang menentukan dari randomnya masyarakat rerasanan boning masjid, boning warung, akhirnya muncul 3 nama. Dan 3 nama itu bukan orang yang mencalonkan diri. Ono imam kok toko nggo serban ae kene ngomong. Bukan dasar nawan-nawan Jawa. Sing bener ki imam itu imam yang sejati, dia selalu tutwuri handayani, nek cara Jawane selalu berdiri di belakang dan andap asor, menghindar jangan sampai disuruh jadi imam. Kuwi imam tenanan. Malah saya kayak gini, ayo imam, ayo baris, ya, baris, ayo, ayo kosong ngomong, ya, jangan setan. Biasanya kan sampai nggak imam itu sih, kan gitu ya bang ya. Ajarannya jelas kok bahwa makmum itu yang memilih imam. Dan yang memilih itu lebih tinggi derajatnya daripada yang dipilih. Kan cetok suka banget tadi maknya ini sudah ilmunya wis macam-macam suka gundul pacul ya cetok. Gundul pacul ya ngerti kabeh, ilir-ilir ngerti kabeh. Itu semua adalah muatan-muatan hikmah kepemimpinan yang luar biasa. Dan karena kita Indonesia yang soal akhlak di sini orang tahu dikandani. Misalnya nang doli terus wala taqrabuz zina innahu fahisyatan. Ora ono. Aku karo Pak D karo nang doli sing ora ngerti nek ngelunte ra entuk angkat tangan. Ora ngerti kabeh. Lah kok ana ulama teko ora entuk kuwi ora apik kuwi. Apa fahisyah kuwi haram bila sing ora ngerti sapa. Ponakane wajan yo oh barang diomongno barang jelas. Kabeh yo. Jadi di sini akhlak tidak dikonstitusikan. Di sini tidak dipisah lanang karo wedok. Ono skandal loh. Karena selama ada acara ini sampai jam 3, yang laki-laki tidak ingat bahwa dia laki-laki, yang perempuan tidak ingat bahwa dia perempuan. Kenapa? Karena konsentrasinya adalah nilai-nilai luhur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu kan bisa cuma kalau sedikit, ya memang sedikit mau apa? Arep ngopo? Jangan aku sidik bayar apa? Jari sapa kudu akeh. Lah salah dhewe nggih negara gede itu ngene. Jelas ora iso goreng sego isane rong piring wae itu sak pacan kau wedhit iki goreng kabeh yo tikus mlebu gatel. Wilermu mlebu.
Itu ya teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan apa yang dimaksud Mas Toto jelas. Nanti Mas Herman setelah kita ambil jarak sebentar, mudah-mudahan bisa kita eksplorasi semua. Mas, kalau Mustafa itu sudah di atas. Ini bukan Mustafa. Ini kan yang Anda sangka Mustafa. Memang dia Mustafa, tapi Mustafa yang sesungguhnya bukan dia. Bingung kau bingung? Aku diri yang ngarap. Mustafanya apa meneh? Saya bingung. Aku jadi tujuh Mustafa. Maksud saya dalam puisi selalu disebut di atas Mustafa ada Mustafa, di dalam Mustafa ada Mustafa, di sisi Mustafa ada Mustafa. Itu tidak main-main. Ada kakang kawah, ada hari-hari, ada 4 malaikat yang mengitari kita sejak lahir dulu. Menurut malaikat sing kiwa jenenge Mustafa, sing ngarep jenenge Mustafa, sing Mustafa, sing buri asih. Oke, bagi saudara-saudara, teman-temanku, dulur-dulurku, wong cilik kabeh yang nonton Adi TV. Pokoknya ini dulur-dulur jenengan kabeh pun kerengan wong padha kirene. Ini padha sedih, padha sengsara, ora apa-apa, kesengsaraan itu baik. Lah iso ning sengsara ya. Ya kudu diganti, kudu diarani apa ya to? Mosok kowe iki wis mangane ming tahu bacem, njur malah ngelek-elek tahu bacem awe bodoh. Nah di sini Mas Hermawan ada cara berpikir yang disebut kokok ayam. Misalnya konflik-konflik macam-macam kita selesaikan dengan cara berpikir kokok ayam. Kokok ayam itu menurut orang Jawa tafsirnya adalah kukuruyuk. Kalau orang Madura menafsirkan kukurunuk. Kalau orang Sunda kongkorongkong. Yang membuat dunia ini bertengkar adalah si penafsir kongkorongkong mempertahankan bahwa yang benar adalah kongkorongkong. Maka kukuruyuk salah, kukurunuk salah. Padahal jamaah Ma'iyah sudah memutuskan yang benar yang mana? Kokok ayam. Gitu. Bunyinya bagaimana? Tergantung tafsirmu masing-masing. Serodo budut ya. Juga ya tafsirnya mesti ya rodo-rodo. Mudah kok di sini semua diselesaikan sebenarnya, dan insya Allah imbuh 1%, 2%, 5%, 10%, insya Allah secara random, dan ini semua menjadi insting Anda, dan begitu nanti Anda mengalami masalah-masalah, Anda akan menjadi umatan wasatan. Anda akan menjadi khairul ummah, khairul umuri, ausatu. Misalnya selain yang kongkorongkong kukuruyuk apa tuh mau yang kemarin kita contohkan di KJ. Kemarin di KJ kita ketemu guru besar semua, ada Fuad, ada Ustaz Bersoma dan semuanya. Terus bagaimana tokoh jazz si Beben itu baru mengerti jazz setelah di Ma'iyah, padahal dia tokoh jazz. Mungkin lebih kok sak Ma'iyah rano sing iso main jazz. Tapi orang yang tidak bisa main jazz itu justru menjadi sumber pemahaman si tokoh jazz tentang jazz. Itu nah, kognitif kan orang gitu. Nah, karena mereka tidak mengerti bahwa di sini segala sesuatunya bersikap dialektis dan siklikal, tidak hanya linier dan tidak hanya siksa. Wah, pokoknya sesuk mesti nanti siksa, salam siksa. Dan saya ini sudah menunggu. Saya ini, aku tadi pagi pulang dari Pati itu dikandani Helmi macam-macam, terus saya ini banyak korban-korban training, korban-korban pelatihan, korban-korban pencegahan. Jadi korban-korban anu lah pokoknya korban apa nih sini? Korban motivasi. Jadi wong saiki iki sok iki arep ngising butuh motivasi. Butuh
latihan ngisi. Di setel ke musik. Terus dirinya nangis. Anak meripat nangis yang biasa tuh ya. Kali nama bau ini bukan motivator tadi mengharap kerja keras itu butuh motivasi gitu maksudnya begitu ringkihnya karakternya, begitu lemahnya kepribadiannya, begitu tidak utuhnya onderdil rohaniah dan intelektualnya, akliyahnya, sehingga sekedar untuk mau bekerja keras butuh motivasi. Maka kelemahan itu menjadi komoditas yang luar biasa sekali. Nah, ono bocah lulusan salam super. Lulusan itu terus dia gawe baru. Baru. Jadi karena dia ketika mendapat motivasi itu selalu dengan yel-yel. Jadi ono pembeli melbu semangat bos. Jadi itu bahas nopo. Barmangan itu begitu balik semangat bos. Aku iki ora semangat piye, aku iki ora butuh semangat. Aku itu bos. Jadi ono makhluk sing gorib, makhluk kalau sudah meneng nek pengajian, ya Allah, aku malu melihat makhlukmu ya Allah. Batalkan penciptaan ini. Bikinlah yang baru yang sedikit tidak memalukan ya Allah. Apa tidak kaya menurutku? Allah. Dan gue rundingan sih loh, gue mungkin meeting sih di kafe loh. Gimana jahilnya? Ini ya. Kita anak pun dari anak Nabi murid-muridnya cek dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya wes estetikanya sudah memuncak, intelektualnya sudah memuncak, kesegaran budayanya sudah memuncak. Ini harus dicungkupi, harus didandasari dan harus dibikin mengambang di tengah-tengah angkasa rohani. Duduknya yang baik.